Baik, perkenalkan nama saya Imade Dika Danjaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas besar yang didapatkan oleh kelompok kami, yaitu tablet filler. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana alur kerja dari ladder diagram yang telah kami buat. Berikut adalah gambaran dari ladder diagram yang telah kami buat. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Di bagian paling awal di sini kita terdapat dua button, di mana button pertama yang sebelah sini merupakan button untuk menyalakan mesin. Kemudian button dengan normally close di sini merupakan button untuk mematikan mesin. Nah, sebagai contoh, ketika kita set di sini nilainya 1, maka secara otomatis mesin di sini akan menyala. Nah, kemudian ketika button yang normally close ini kita set menjadi 1 atau ditekan, maka secara otomatis di sini kondisi mesin akan mati. Set kembali ke 0. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita ada 3 pilihan button, di mana masing-masing button akan menunjukkan jumlah tablet yang akan kita isi ke dalam botol. Di sini ada 3, 5, dan 7, sesuai dengan yang ada di tugas. Nah, di sini sebagai contoh, saya mengaktifkan untuk counting 3 tablet. Nah, secara otomatis di sini kondisi 3 tablet akan menyala. Kondisi 3 tablet ini, bagian inputnya, kami gunakan logika N. Sehingga ketika di sini kondisi dari mesin kita stop, sebagai contoh di sini, saya set menjadi 1, maka secara otomatis perjalanan dari program yang kami buat akan berhenti seutuhnya. Kembalikan ke 0. Nah, kemudian di bagian button ini dengan ID 0.05 ini merupakan button start, di mana ketika kita aktifkan, maka program akan melakukan counter down selama 10 detik sebelum konveyor berjalan. Nah, di sini kondisi holding, kenapa kita perlu menggunakan kondisi holding di sini? Karena ketika kita tidak menggunakan kondisi holding, ketika timer di sini berhenti melakukan counting, secara otomatis konveyor akan berjalan hanya sementara. Jika kita menggunakan holding di sini, maka konveyor dapat tertahan kondisi berjalan sampai kondisi selanjutnya tereksekusi. Baik, di sini kondisi konveyor sedang berjalan, tetapi belum ada botol yang ditaruh di atas konveyor. Nah, untuk menaruh botol, kita perlu mengaktifkan button dengan ID 0.06. Nah, di sini ketika kita aktifkan, secara otomatis konveyor akan berhenti dan valve akan menyala. Begitu juga dengan obat akan terdeteksi. Nah, di sini bisa dilihat saya menggunakan timer untuk melakukan countdown selama 22 detik di masing-masing tablet. Jadi setiap tablet untuk jatuh ke dalam botol memerlukan waktu 2 detik. Nah, di sini bisa dilihat proses countdown dapat berjalan secara otomatis sesuai dengan timer yang dieksekusi. Nah, di sini timer dapat melakukan countdown karena di bagian timer itu sendiri kita menggunakan prinsip N dengan normally close pada ID si timer itu sendiri. Jadi ketika timer telah sampai ke detik akhir, secara otomatis normally close ini akan menjadi 1 yang membuat timer akan melakukan penghitungan ulang. Nah, kemudian nilai timer yang berulang-ulang ini dimasukkan ke masing-masing counter yang membuat counter di sini dapat melakukan proses counting down secara terus-menerus. Kemudian di sini bisa dilihat ketika proses counter telah mencapai nilai 0 akan tereksekusi delay selama 2 detik juga. Di mana delay ini bertujuan untuk menggerakkan si konveyor di sini.
Nah, secara logika dapat kita ketahui bahwa ketika botol terdeteksi oleh sensor, maka botol akan berhenti dan mengeksekusi obat sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Nah, ketika si obat sudah terpenuhi di dalam botol, maka secara otomatis konveyor perlu berjalan sedikit untuk mengeksekusi botol yang belum terisi selanjutnya. Gitu. Sehingga di sini kami menambahkan logika delay selama 2 detik untuk memindahkan botol tersebut. Nah, kemudian hasil dari counter down di sini akan tercatat di bagian counting di sini. Nah, bisa dilihat di sini proses countingnya sudah sebanyak 19 kali nih, baru masuk 19 kali. Nah, yang terakhir, di sini kami juga menambahkan button reset untuk melakukan reset pada proses counting di sini. Jadi ketika kita sudah mencapai jumlah atau stok yang ingin kita penuhi, kita bisa melakukan reset di sana. Gitu. Nah, di sini saya akan matikan terlebih dahulu programnya. Ini kita set jadi 1 kembali. Maaf, jadi 0 kembali. Kemudian di sini kita set jadi 0. Ini jadi 0. Kemudian di sebelah sini juga jadi 0. Oke, di sini demikian ya untuk pemaparan terkait dengan logika dari ladder diagram. Selanjutnya saya akan mencontohkan di bagian HMI supaya lebih mudah dipahami. Baik, berikut adalah tampilan HMI dari tablet filler ini. Di sini saya akan melakukan reset. Nah, di sini bisa dilihat ada 3 button utama, di mana button hijau untuk menyalakan mesin, button merah untuk stop, dan button kuning untuk start. Di sini di bagian bawahnya juga terdapat 3 button untuk menentukan jumlah pil yang ingin kita masukkan ke dalam botol. Kemudian di bagian tampilan alat di sini terdapat konveyor, kemudian valve yang nanti akan terbuka dan tertutup sesuai dengan jumlah pil yang ingin kita eksekusi, kemudian ada sensor botol, dan ini merupakan kondisi ketika button ini ditekan berarti kondisi botol-botol mulai lewat di atas konveyor. Baik, sini saya mulai simulasikan. Pertama, kita tekan bagian start mesin. Kemudian kita pilih jumlah pil yang ingin kita counting. Sebagai contoh di sini 3 pil. Nah, setelah kita menentukan, baru kita tekan tombol start. Nah, di sini ketika menekan tombol start, mesin akan melakukan delay selama 10 detik sebelum mesin menyala. Nah, di sini dapat terlihat kondisi konveyor di sini sudah menyala. Namun, ketika kondisi menyala di sini, belum ada botol yang lewat di atas konveyor, sehingga konveyor akan terus berjalan sampai kita tekan start count di sini. Ketika kita tekan, nah di sini sensor tablet akan mendeteksi jumlah dari pil yang jatuh ke dalam botol. Nah, di sini sebagai contoh 3 pil. Nah, setelah berhasil mendeteksi 3 pil, maka secara otomatis konveyor akan berjalan sedikit yang akan mematikan si valve dan juga sensor botol. Nah, proses ini akan looping secara terus-menerus dan di bagian jumlah botol ini merupakan jumlah botol yang telah terdeteksi dan telah dimasukkan pil. Nah, di sini bisa dilihat proses loopingnya berulang-ulang. Nah, ketika saya matikan start count-nya, maka secara otomatis di sini kondisi konveyornya sedang tidak ada botol sehingga tidak melakukan proses counting. Nah, di sini saya coba pindah ke pil yang 7 dan saya start count lagi. Di sini bisa dilihat lakukan counting down. Kemudian sensor juga mendeteksi.
Oke, di sini jumlah botolnya tetap tercatat ya. Oke, di sini satu contoh lagi. Nah, di sini saya akan coba untuk melakukan stop secara emergency. Nah, ketika saya melakukan stop secara tiba-tiba, maka secara otomatis seluruh sistem yang ada di sini akan berhenti. Oke. Nah, ini yang terakhir merupakan tombol reset dari jumlah botol. Nah, ketika ditekan, nah maka secara otomatis di sini akan mereset jumlah botol. Baik, mungkin sekian penjelasan terkait dengan program dan juga HMI yang telah kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.